الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan kajian tadabbur Al-Quranul Karim. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa setiap tadabbur setiap subuh Ahad dan malam Senin atau Ahad malam kita acaranya live melalui fanpage Komunitas Tadabbur Al-Quran yang anggotanya sampai hari ini sudah 12.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan juga di luar negeri. Silakan bagi saudara-saudara yang ingin menyimak dari rumah, silakan. Sekarang sudah bisa diakses melalui fanpage Majelis Komunitas Tadabbur Al-Quran Karim. Tadabbur kita subuh hari ini memasuki ayat 265 surat Al-Baqarah, insyaallah sampai ayat 269 halaman 45. Ayat 265 surat Al-Baqarah. Seperti biasa kita akan tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب
وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة
Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang kita baca ini masih meneruskan ayat-ayat yang sebelumnya, wabil khusus terkait dengan masalah infak. Masalah sistem ekonomi yang dibangun di atas dasar infak, bukan pajak ya, tapi adalah infak. Mari kita bedakan nanti antara infak dengan pajak. Sebenarnya diskusi masalah infak dan pajak ini sudah tuntas. Infak sebuah sistem yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang adil, yang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, wabil khusus kepada yang memberi, kepada yang infak. Sedangkan pajak adalah sistem yang tidak adil, yang dilaksanakan seenaknya berdasarkan keinginan penguasa setempat, yang merugikan pihak yang memberi. Coba lihat, kalau infak menguntungkan pihak yang memberi. Tidak perlu kita heran. Kenapa? Karena infak Allah yang buat sistemnya. Tentu Allah lebih tahu mana yang bermanfaat untuk kita kan, sebagai makhluknya. Pajak sistem akal-akalan manusia. Kenapa orang Amerika lari ke luar negeri investasi? Kenapa? Karena merasa dipalak. Termasuk juga Indonesia ada mulai sekarang. Dari yang kecil-kecil, kejar-kejar, cuma sayang gede-gede dibiarin. Nah, ini kezaliman. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita masih ingat ayat 291, perumpamaan, contoh yang Allah buat bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Kebaikannya Allah gak ceritakan untuk yang diberi, tapi pertama kali Allah ceritakan kebaikan untuk yang memberi. Seperti apa kebaikannya? Sama dia dengan menanam satu biji, kama sal habbatin, habbah satu ya, ism mufrad, satu, single. Dari satu biji itu bisa menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai nanti akan ada 100 biji. Berarti 700 dong. Berinfak 100 Rp1 sama dengan nilai 700 rupiah. Berinfak dengan 1 juta sama bernilai dengan 700 juta. Kepada siapa? Kepada si pemberi, kepada yang mengeluarkan infak, bukan kepada si penerima. Si penerima dia menerima, kalau dikasih 1 juta ya 1 juta dia dapat. Luar biasa perbandingannya. Nah, kalau pajak, coba lihat, dari sistemnya tidak adil. Kita capek-capek bekerja, tiba-tiba harus bayar sampai 30%. Sekarang ini sampai 30% lebih loh kita infak, kalau kita dikenain pajak. Sampai barang-barang yang seperti sampo, odol itu kita bayar pajak loh itu. Kita makan di restoran, kita makan restoran uang kita, masa pajak? Ya kan? Namanya wajib pungut. Membuka peluang-peluang kecurangan lain, karena sistemnya zalim, membuka kecurangan. Kecurangannya apa? Kalau dia restoran mungut, ya katakanlah 10% dia pungut kan,
Hari itu transaksi dia 1 juta, berarti dia harus kembalikan ke negara 100 ribu kan. Kalau dia buat laporan hari itu penghasilannya cuma 100 ribu, gimana? Dia hanya nanti ditagih cuma 10%-nya berapa? 10 ribu. Yang 90 ribu masuk kantong dia. Tuh peluang. Dan saya tahu betul itu perusahaan-perusahaan besar itu gayanya. Belum lagi dengan gaya premannya pegawai-pegawai pajak. Pegawai pajak itu preman. Ya. Apalagi untuk tagih itu. Dia datang ke satu perusahaan, tuh seorang yang usaha, dia minta tebak aja pajakmu sekian. Orang shock kan? Bener dari mana kita tahu? Pajak saya sekian. Lalu terjadi negosiasi. Itu shock terapi yang dia buat. Itu banyak kejadian begitu, kan 1 2, banyak. Kita ambil cerita yang banyak ya, bukan cerita yang pegawai pajak yang jujur banyak juga, ada juga, ya kan? Tapi yang zalim lebih banyak lagi. Pegawai pajak punya aset 100 miliar, 30 miliar, dari mana duitnya kan? Gajinya cuma seberapa? Nego lah. Ternyata setelah diaudit, setelah yang punya perusahaan udah mengecil-ngecilkan nih, udah 2 laporan keuangannya nih, ada laporan fiktif, laporan benaran langsung bawa laci. Kalau disimpan di mana-mana, nggak ada yang tahu. Yang dikasih ke orang pajak laporan yang fiktif. Habis itu nego lagi. Kena lah. Dulu tahun 95 saya pernah nego, Pak. Ini kelakuannya tahun 95 ada saya cerita. Perusahaan saya bekerja itu kena pajak 1,2 miliar, Pak. Tahun 95. Saya jadi vice president di situ. Ya karena ada murid-murid orang pajak kita panggil lah. Gimana ceritanya nih? Tenang Ustaz. Ada pasalnya, insya Allah nggak kena. Jadi ternyata ada pasalnya. Itu menjadi berapa? Tahu nggak Pak? Jadi 200 juta harus bayar semua. Bilang saya tidak menipu ya. Saya ini terus saya tidak menipu. Malu saya menipu, sama Ustaz, malu saya. Tapi saya bisa mencari pasal-pasal yang saya tahu, bisa potong sana potong sini, diajarin sama dia. Ini beli untuk aset, mobil untuk alat, untuk segala macam. Tinggal sisa berapa? 200 juta itu yang disot. Bayangkan kalau orang pajaknya 100 miliar, paling dia bayar cuma 2 miliar kan? Bisa kan? Ya bisa dong, kenapa nggak bisa? Di Indonesia mana nggak bisa? Orang kafir jadi pemimpin bisa, orang buta jadi presiden bisa, ya kan? Apa yang nggak bisa Indonesia? Ya kalau di Barat, di Singapura mungkin agak susah karena sistemnya ketat kan, tapi mereka lari ke luar negeri. Kenapa yang punya Facebook lari ke Singapura? Nikah dengan orang Singapura. Karena dia takut sama pajak di Amerika. Dan sekarang banyak tawaran-tawaran dana dari Amerika, dari Eropa untuk investasi di negara-negara berkembang Islam mereka, termasuk Indonesia, dengan tawaran bunga 2-4%. Tapi sistem ribawi ya. Agar apa? Mereka lari dari pajak. Ya istilahnya Allah mau dilawan, susah ya. Di sini Allah jelaskan kalau sistem ekonomi kita bangun di atas dasar infak, yang Allah kasih barokah pertama kali bonus adalah yang berinfak. Sehingga orang terdorong untuk berinfak, bukan dikejar-kejar. Coba lihat dari sisi motivasi, dari segi efek psikologis. Kalau sekarang kan orang dikejar-kejar kan sama infak. Kalau kita pakai sistem Al-Quran, orang mengejar-ngejar untuk mengeluarkan infak. Karena yang menjanjikan Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Bahkan akhir ayat ini wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata ulama tafsir, Allah bisa memberikan lebih dari 700. Bisa 1000, bisa 1400, bisa 1 juta, terserah Allah. Wallahu wasi'un alim, karena karunia Allah luas tak habis-habisnya. Berapa banyak karunia Allah Ta'ala? Dalam sebuah hadis qudsi Allah menjelaskan, "Ya ibadi, wahai hambaku, jika kalian semuanya berkumpul
dalam satu lapangan yang luas sekali. Setiap orang meminta kepadaku permintaan yang paling banyak. Bukan paling sedikit, Pak. Berapa banyak? Ini minta 1 miliar, minta 100 miliar, minta 1 triliun, minta 7 triliun, minta. Terserahlah, semaunya minta berapa. Saya berikan semuanya. Kata Allah Ta'ala, permintaan kalian tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku. Tuh, kalau mau tahu besarnya karunia Allah Ta'ala. Jadi kalau minta yang gede sekalian, enggak ya? Jangan tanggung-tanggung. Mau Allah Ta'ala minta duit, minta yang gede. Tapi ingat, programnya untuk apa dulu? Jangan bukan minta gede, tapi alhaqumut takasur, kena kita. Minta di jalan Allah. Ya Allah, berilah saya rezeki besar-besar agar saya gunakan semuanya di jalanmu. Tapi ingat, ada Qarun. Harus siap mental kan? Untuk jadi orang kaya harus siap mental, karena kena seperti Qarun nanti. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah sistem Allah Ta'ala. Ya, sampai-sampai Allah menjelaskan balasan minimal yang Allah berikan 700 kali lipat. Tapi dalam berinfaknya ada aturan, ya. Jangan kita sampai membatalkan sedekah infak kita. La illadzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Memang seperti pepatah memang. Pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Infak ini kan pohon besar, Pak. 700 kali lipat. Godaannya juga gede. Godaan riya dibanding dengan sholat, coba rasakan sendiri, Pak. Ya, dibandingkan dengan sholat, kira-kira godaan riya infak atau sholat? Saya rasa infak godaannya. Kenapa? Karena memang ada barangnya. Kelihatan, ini masjid, Masya Allah. Siapa yang bangun masjid? Fulan. Kenapa? Karena diumumin. Fulan telah beri sekian miliar. Merasa disebut-sebut. Kalau nggak datang dari kita, setan yang bisik-bisikin. Itu kan dulu kan kamu tuh yang infak. Kalau nggak kamu infak tuh nggak jadi tuh. Lama-lama, oh iya ya. Lama-lama, siapa sih yang bangun masjid ini? Oh, dulu saya dulu. Kalau nggak saya dulu, nggak jadi tuh masjid. Ya sudah, wassalam kan. Nah, hati-hati kaum muslimin rahimakumullah. Jadi high risk, high return. Istilah orang sekarang kan. Besar benefit yang kita dapat, besar juga ancaman yang ada di hadapan kita. Boleh kita berlomba-lomba infak, tapi la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Nanti ya dia kama sali safwan alaihi turab, habis ludes. Kita enggak dapat apa-apa. Semoga Allah jaga keikhlasan kita dalam beramal insyaallah. Nah, perumpamaan lain. Ya, ini kalau tadi bicara nilai nominal, benefit yang kita dapat. Ya. Ini bicara tentang situasi dan kondisi infak, stabilitas ekonomi yang diakibatkan oleh sistem infak dan sedekah. Karena instrumen ekonomi Islam itu, sumber ekonomi Islam itu banyak ya. Ada infak. Kalau disebut sedekah itu mencakup infak dan zakat ya Pak ya. Kalau disebut sedekah itu mencakup infak dan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara, ini ayat tentang zakat ya. Kalau disebut dengan zakat adalah sesuatu pengeluaran yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dia bagian dari rukun Islam, zakat. Tapi disebut dengan infak lebih umum. Nah, ini bisa dalam berbentuk hibah, bisa dalam bentuk hadiah, ya kan? Tapi kalau disebut nazar, ini dah lain, dah wajib. Saya bernazar kalau proyek saya goal, saya akan bangun tuh lift di masjid ini, Al-Huda itu, agar orang tua-tua bisa mudah. Saya akan bangun eskalator, pasang eskalator, ya. Terus pengurus masjid nanya, listriknya dari mana ntar katanya? Ya udah gampang lah, ntar diumumin lagi itu soal listriknya, karena mikir muter-muter gitu orang kita kan. Ada Pak, masjid mau dikasih AC ditolak sama pengurus. Kenapa? Nggak kok bayar listrik. Padahal AC lebih mahal dari bayar listrik kan. Ini cara berpikir juga. Kadang-kadang kita cara pikir riba. Kalau riba kan takut melulu. Kalau infak kan happy terus. Beda kan.
Nah ini dalam kondisi kejiwaan, stabilitas yang diciptakan oleh konsep atau sistem infak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka. Tapi ingat, motifnya cuma satu, ibtigha' mardatillah. Ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa tasbitan min anfusihim, mengokohkan kejiwaan mereka. Artinya apa? Menghilangkan stres. Orang kalau berinfak itu stres hilang, Pak. Tapi kalau pajak stres. Orang bayar pajak nih stres. Kalau dia jujur stres kenapa kegedean? Kalau dia nggak jujur stres kalau ketahuan, takut ketahuan. Itu ditagih lagi. Kalau kamu sepenjara, coba lihat, stabilitas jiwa nggak ada. Karena akibat sesuatu yang zalim ada di dalamnya. Wa tasbitan min anfusihim. Jadi memang pengokohan dalam diri. Artinya apa? Keyakinan kepada Allah bertambah. Bahwa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah bertambah bahwa kita harus berbagi. Allah titipkan dalam harta kita untuk orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita sekecil apapun ada jatah orang lain yang titip. Subhanallah. Allah bisa saja ngasih kita masing-masing. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi kata Allah. Tapi Allah bisa aja bagi rata. Ini semiliar bisa. Tapi Allah nggak buat begitu. Kalau buat begitu tertutup peluang untuk berbuat baik kepada orang lain. Kehilangan pahala, kehilangan kasih sayang, ukhuwah. Coba cara Allah membuat kita saling kompak, saling mengasihi, saling menyayangi, saling membutuhkan. Coba lihat, dengan Allah beda-bedakan rezeki masing-masing di antara kita. Agar apa? Terbangun komunikasi, tidak hanya lisan, tapi amal perbuatan yang konkret. Ketika sudah kita nggak bisa bayar uang sekolah, kita bayarin. Ketika ada tetangga kita nggak bisa bayar uang kesehatan, kita bayarin. Kelihatan konkret, ya kan? Tasbitan min anfusihim. Sabat. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ya muqallibal tsabbit qulubana ala dinik. Bagaimana sabatul qulub? Hati kalau mau sabat tidak hanya cukup dengan lisan berzikrullah, tapi juga tangan harus berinfak, harus memberikan. Sampai satu Rasul katakan yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah. Masya Allah. Kaum muslimin rahmatullah. Nah, orang seperti ini, seperti apa kondisi yang akan terjadi pada dirinya, warganya, masyarakatnya? Kama thali jannatin, seperti mereka punya sebuah kebun birabwatin, di dataran tinggi kayak di puncak situ Bogor. Nah, konkret contohnya Pak, enggak hayal-hayal contohnya kan. Asabaha wabilun, disirami oleh hujan yang lebat. Makanya di Bogor hujan mulu, ya kan? Tiada hari tanpa hujan. Fa'atat ukulaha di'afain, dia akan memberikan buahnya, hasilnya 2 kali lipat. Bagi daerah yang banyak air hujan subur. Daerah situ suburnya bukan berarti cuma pohon bisa tumbuh dengan mudah, tidak. Panennya bisa 2 kali lipat dibanding daerah-daerah lain yang kurang hujan. Boleh buktikan ya ahli pertanian, coba buktikan kalau percaya. Ini isyarat dari Allah Ta'ala. Makanya kalau kita mau berkebun jangan di daerah tanah, banyak biayanya, kan? High cost. Cari daerah-daerah pegunungan. Di pegunungan kita dibiarin aja hutan kagak diolah, gitu kan? Sayang kan? Allah udah kasih kita pegunungan di Indonesia ini luar biasa, Pak. Kalau kita diolah itu dengan pertanian itu, insya Allah Indonesia ini bisa ekspor, bukan import lagi. Cuman sayang tak paham. Kapitalisme telah menggurita kehidupan ekonomi kita sehingga ketergantungan pada asing diciptakan sampai hari kiamat. Ya, itulah keinginan mereka. Fa illam yusibha wabilun fa
batal. Kalaupun tidak ada hujan lebat, ada hujan rintik-rintik, gerimis-gerimis yang cukup untuk membuat tanah itu subur, bisa menghasilkan 2 kali lipat. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah tahu betul, Allah lihat betul, Allah kontrol betul apa yang kau lakukan. Artinya apa? Kalau kita berjalan, bekerja, berbuat di jalan Allah Ta'ala sesuai syarat Allah, ilmu Allah Ta'ala, Allah yang akan mengatur hasilnya. Dan kita enggak kan? Kita berpikir di atas dasar otak kita sendiri, kita ingin atur hasil-hasilnya. Makanya kecewa melulu. Prediksi enggak pernah tepat, proyeksi enggak pernah tepat, ekonomi kita. Ada cerita-cerita pertumbuhan ekonomi itu hanya di atas kertas. Bahkan di karang-karang tuh nih anunya. Apa namanya? Hasilnya. Coba ingat krisis 98. Tahun 97 akhirnya IMF mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Indonesia berada on the track, ekonominya tumbuh. Enggak berapa bulan hancur. Coba lihat, ini dikibulin aja. Ya. Imma dikibulin sengaja agar kita lalai, tiba-tiba hancur, habis itu mereka beli perusahaan-perusahaan harga murah, atau mereka nggak paham karena tidak berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kedua-duanya ada kayaknya. Udah nggak paham, konspirasi lagi. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, inilah kondisi stabilitas ekonomi diciptakan. Allah menciptakan stabilitas pribadi manusia dulu, ya kan? Bagaimana hatinya tasbitan min anfusihim, sebuah suasana yang sangat nyaman. Orang-orang yang menjalankan syariat Allah, menjalankan ekonomi Islam, yang pertama Allah tanamkan dalam hatinya apa? Rasa kenyamanan bersama hukum Allah. Tidak ada gelisah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Bahkan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turun malaikat memberikan motivasi kepada kita yang menerapkan ajaran Islam. Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak perlu takut, enggak perlu bersedih, enggak perlu khawatir. Alam ini ciptaan Allah. Allah menciptakan dengan segala macam fasilitas yang Allah ciptakan untuk kita, untuk manusia, asal dikelola dengan sistem Islam sehingga terjadi keadilan. Kalau tidak, akan melahirkan kezaliman seperti yang kita lihat hari ini. Kaum muslimin rahimahullah, penting beramal secara Islami, tapi dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat bank syariah cari duit, cari untung, enggak benar juga. Untung mah akan ikut. Kita buat sistem syariah kayak orang barat buat sistem ekonomi syariah, sekadar cari untung, enggak boleh, enggak bisa. Kita dimulai dari ibtigha' mardatillah. Ya. Nanti Allah sendiri yang akan bekerja memberikan berbagai macam kelebihan dan karunia-Nya kepada kita. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar kecuali Allah bukakan bagi kita sumber-sumber rezeki yang halal. Ya kan? Tidak ada karunia Allah yang lebih besar yang kita rasakan dalam berekonomi ini kecuali Allah tanamkan dalam diri kita ketenangan. Itu besar, Pak. Orang barat, orang mana-mana, Jepang, orang Cina sekarang udah stres semua, Pak. Stres semua. Padahal masih bisa makan, mereka masih bisa invest bermiliar-miliar dolar ke luar negeri, mereka kayak Cina kan. Tapi udah ketakutan. Orang Jepang tuh invest bermiliar-miliar dolar tapi ketakutan. Mereka tidak akan pernah dapat tasbitan min anfusihim. Sadatul qulub itu hanya didapati orang beriman yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beriman enggak mau menerapkan syariat Allah, ya enggak bisa juga. Allah akan kontrol kita. Wallahu ma ta'maluna basir. Allah akan lihat dan perhatikan kita. Nah, oleh karena itu perlu dijaga, Pak, bahwa pertumbuhan ekonomi dalam konsep sistem Islam, dalam konsep dan sistem Islam, ya, stabilitas ekonomi tidak semu.
Ya, tidak grey, tidak remang-remang, tapi sebuah hal yang konkret. Seperti apa konkretnya? Kita punya kebun di tempat yang tinggi dan tiap hari disirami hujan. Kalau nggak hujan lebat, minimal hujan titik yang cukup membuat tanahnya subur sehingga melahirkan 2 kali lipat. Jadi minimal Pak, teori ekonomi kita itu 2 kali lipat minimal. Katakanlah aset negara kita ada berapa? 2 kali lipat minimal apanya penghasilannya. BUMN coba kita hitung berapa? Yang ada jadi lintah darat, iya ya enggak? Kita lihat BUMN kita di tempat jadi sapi perah, iya. Ya kan? Perminyakannya, gasnya, kelautannya, pertaniannya, kehutanannya. Coba lihat jasanya apapun. Kita lihat, kita akan ingat kan kereta api kok bangkrut. Dari mana cerita bisa bangkrut kereta api Pak? Orang penumpangnya nggak cukup di dalam, udah di atas dulu penumpangnya. Nah sekarang aja kok dibilang bangkrut? Something wrong dalam pengelolaan. Orangnya korup karena nggak barakah, ya kan? Kita lihat perusahaan-perusahaan BUMN bangkrut, nggak ada untung kecil. Orang bilang karena budget oriented, iya itu mentality, tapi ada lebih dahsyat dari itu, akhlak korupsinya itu, akhlak sayyi'ahnya itu yang jadi masalah. Susah cari pejabat kita yang nggak korup Pak, susah. 1-2 ada, menderita hidupnya miskin. Ya kan, kalau udah dibuat situasi sistem penggajiannya kecil, makanya lebih baik mereka kerja di luar negeri kan. Orang-orang kerja di perminyakan, di sini Pak gaji paling 10 juta, 15 juta. Tapi kalau dia pergi ke Dubai, pergi Abu Dhabi, kerja 300 juta gajinya Pak. Coba bayangin. Dapat tiket, dapat rumah, dapat, luar biasa. Perbedaan itu luar biasa. Padahal sama-sama minyaknya, sama-sama jam kerjanya, sama-sama jual harga internasional, sama Pak jualnya. Kok bisa itu loh? Gaji orang kita 10 juta, tidak sampai 10% dari gaji orang luar gitu. Tapi kalau orang asing jadi karyawan di sini, itu baru digedein. Ini kan memang kacau nih, kita ini benar-benar jadi penjajahan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, harus dijaga stabilitas. Itu jaminan Allah Ta'ala. Gimana caranya? Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Apakah kalian mau kalian punya kebun dari kurma, nakhil, a'nab, anggur, tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai, ke Indonesia aja kan. Lahu fiha min kulli thamarat, di situ ada semua buah-buahan. Wa asabahul kibar, pemiliknya ditimpa oleh ketuaan, dia lama-lama tua dia kan, lemah, enggak mampu lagi manage usahanya. Walahu dzurriyyatun wafa, tapi dia punya anak cucu yang lemah. Apa artinya? Tidak terjadi pewarisan. Itu yang terjadi di masyarakat kita Pak. Orang tuanya hebat, ya kan? Anaknya nggak bisa buat apa-apanya, ngerong-ngerong kekayaan orang tua, lama-lama habis ludes, nggak bertahan. Boro-boro 7 keturunan, 1 keturunan aja nggak cukup. Nah, itu kejadian di kita Pak. Allah ingin mengisyaratkan kepada kita, ya, sampai-sampai fa'asabah isarum fihi narun fahtaraqat, seperti kebun itu ditimpa oleh angin kencang, di dalamnya ada api, kebakarlah tuh kebun, tinggallah anak-anak cucunya miskin. Subhanallah ya. Artinya apa? Allah bilang, hei, kalau kalian mau mewariskan kekayaan kalian kepada generasi per generasi, pertama yang dilakukan apa? Terapkan sistem sedekah dan infak. Jangan sistem riba yang diterapkan. Allah hancurkan itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kalian mau berkah, terjadi transformasi pengetahuan dan keahlian dari orang tua kepada anak cucu, ikutilah syariat Allah, karena Allah akan berkahi. Ya kan? Saya pernah datang kepada saya Pak, seorang kaya lah, saya anggap kaya, punya kapal 9, kapal kargo, kapal angkut barang antar benua, punya gedung di mana-mana, punya vilanya aja yang saya lihat di puncak itu 13 hektar. Ya kan? Kaya lah Pak. Tapi mengeluh, setelah orang tua meninggal, anak berantem.
Yang satu yang tertua kena musibah ikut aliran Islam jamaah. Semua harta keluarga halal untuk diambil dan dialihkan ke, dibilang dari 9 kapal tinggal 1. Dari sekian-sekian gedung tinggal berapa itu yang terutang di bank. Nah ini akibat. Saya rasa akibat. Ada aja ya. Fa asaba isarun fi narun fahtarakat. Bagi Allah mudah aja menghancurkan kerajaan, bisnis si A si B itu gampang aja bagi Allah Ta'ala. Menghancurkan ekonomi sebuah negara itu kecil bagi Allah Ta'ala, itu gak susah-susah itu. Allah kirim api, ibaratnya kebun yang begitu subur, Allah kirim api fahtarakat, terbakar habis ludes. Banyak kejadian seperti itu Pak. Akibatnya apa? 1, karena tidak menerapkan sistem ekonomi Islam. Ya Allah berkahi. 2, ada sedikit-sedikit tujuannya tidak ibtigha' mardatillah, tapi murni mencari duit. Orang mengalihkan banknya dari bank konvensional kepada bank syariah untuk apa? Untuk sekedar dapat duit. Karena sekarang ada trend market syariah. Kemarin ada halal food, ada macam-macam. Ada asuransi syariah, ada perbankan syariah, ada properti syariah. Ada properti. Saya nggak ngerti juga apa maksud properti syariah ini. Latah-latah pakai nama syariah. Properti aja. Tapi kalau mau buat properti dengan sistem KPR-nya syariah masih masuk akal ya. Ini enggak. Ternyata sistemnya sama aja. Kenapa? Karena dibawa baju-baju syariah. Karena bukan ibtigha' mardatillah wa tasbitan. Ingin dapat duit lebih banyak, ingin konsumen lebih banyak. Kalau ini tujuan juga akan Allah hancurkan. Tidak akan Allah kembangkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi al-ayat la'allakum tatafakkarun. Ini harus kita fikirkan. Allah enggak suruh kita ikuti membabi buta, tidak. Coba pelajari, kata Allah, bandingkan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ribawi, dengan sistem perpajakan. Coba bandingkan. Dikaji. Jangan dibiarkan hidup kita tanpa ada nilai yang jelas. Ya kan? Nilai yang berkembang di kita, nilai-nilai kapitalis, kita ikut kapitalis. Nilai yang berkembang ribawi, ikut ribawi. Enggak. Islam agama ilmu. La'allakum tatafakkarun. Kalau dengan tafkir, dengan difahami dan dikaji Islam itu kita terapkan, akan jauh beda impactnya ketimbang kita ikutan. Dan kita merasakan nikmatnya syariat Islam. Ini yang penting lagi kan. Kalau Islam itu kita amalkan dengan ilmu, kita rasakan nikmatnya berislam. Nikmatnya seperti apa? Seperti kita menghirup udara ini, nikmat. Seperti ikan di dalam air, nikmat. Ikan kalau dikeluarkan dari air mati dia. Kita juga kalau kita merasakan nikmat Islam, dikeluarkan dari sistem Islam, lebih baik mati kita. Lebih baik kita mati. Karena enggak sesuai sama fitrah kita. Menolak, resisten, reject. Ketika ada sistem-sistem yang mengitari kita di luar Islam, diri kita akan reject. Otomatis. Tuh kalau orang yang sudah hidup hatinya, fikirannya dengan Islam. Bagaimana salah satu cara untuk menjaga stabilitas jiwa dan ekonomi kita terjadi? Ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Orang beriman, infakkan yang baik-baik ya, dari apa yang kalian usahakan secara halal. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Jadi kalau mau berinfak itu Pak, dari uang yang halal, dari rezeki yang baik, dan bahkan infak yang terbaik kepada masyarakat adalah mimma akhrajna lakum minal ard, hasil bumi Pak. Kita kasih orang buah-buahan, kita kasih mereka gandum, kita kasih mereka beras, ya kan? Kita kasih mereka kelapa, sayur-sayuran, kita kasih mereka buah-buahan. Itu infak yang terbaik. Sebab kalau kita kasih mereka handphone, belum tentu digunakan untuk yang benar. Coba lihat, Allah ingin menjaga maksimalisasi infak agar gak salah guna. Allah Maha tahu itu akan terjadi perkembangan akhir zaman yang orang gampang menyimpang.
Allah jaga. Dua infak kita yang terbaik. Pertama, hasil kerja kita sendiri, dari hasil kerja kita yang baik-baik. Yang kedua, hasil pertanian. Kayak zaman dulu di kampung orang kasih ini, kasih kalau panen padi, kasih beras, kalau ini. Terjadi sebuah ketenangan yang luar biasa dalam diri. Beda dengan sekarang. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, infak inilah yang harus kita kembangkan sehingga terjadi ketenangan jiwa dan stabilitas ekonomi kita. Tapi ingat, jangan sampai kita berinfak barang-barang sesuatu yang sudah tidak berguna. Wala tayammamul khabitha minhu. Jangan kalian pilih dari yang buruk. Yammamatu, menyengaja, Pak. Artinya jangan sengaja memberikan yang buruk-buruk. Tunfiqunahu, kalian infakkan, walastum biakhidhi, kalau berikan pada kalian, kalian juga mau terima. Tuh standar infak minimum barang yang masih bisa kita terima kalau diberi orang. Lebih baik yang terbaik. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Infak yang terbaik apa yang kita cintai. Baju masih kita cintai, kita senangi, sepatu masih kita senangi, rumah masih kita senangi, mobil masih kita senangi. Infakkan itu yang terbaik. Ya kan? Masih suka lihat rekening, masih 1 miliar masih aman, 5 miliar masih aman. Senang ya, infakin. Itu yang terbaik. Ini top class infak. Tapi minimum standarnya yang masih kita bisa terima. Itulah sistem yang Allah sudah terapkan. Walastum biakhidhi illa tumidu fi. Standarnya apa? Kalian masih bisa menerimanya. Jangan sampai kalian tidak bisa menerima sampai kalian memejamkan mata. Kalau ada orang ngasih pura-pura nggak lihat gitu. Kenapa barang udah jelek? Makanya kebiasaan mengumpulkan barang-barang bekas itu buanglah itu jauh-jauh. Ya, ini ada bazar, kumpul barang bekas. Nih Garut kena musibah, kumpulin barang bekas itu buanglah itu. Itu bukan istilah Al-Quran. Nih Garut kena musibah, mari kita berikan infak yang terbaik pada mereka. Baju-baju baru, uang masih baru-baru, merah-merah itu. Jangan udah lecek-lecek yang udah nggak jelas warnanya itu kan. Itu baru akan stabil ekonomi kita, stabil jiwa kita. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Ingat, Allah Maha Kaya dan terpuji. Allah enggak butuh infak kita. Kita yang butuh untuk berinfak agar Allah berikan keberkahan. Keberkahan harta, keberkahan jiwa, keberkahan anak keturunan. Coba lihat. Kalau kita sistem infak ini anak keturunan. Coba lihat di dalam cerita surah Al-Kahfi, di antara sekian cerita surah Al-Kahfi itu apa? Wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Salah satu ciri orang yang dijaga keturunannya sama Allah Ta'ala adalah ketika bapaknya saleh. Salah satu ciri bapaknya saleh yang suka berinfak. Habis hartanya diinfakkan, Allah tanamkan di bawah puing-puing rumahnya rezeki untuk anak-anaknya. Subhanallah. Kan ketika Nabi Musa berjalan, temu rumah yang roboh, dibangun sama Nabi Khidir kan. Ditanya, kenapa yang dibangun? Orang kita datang sini nggak mau mereka layanin kita, kenapa anda nolong orang? Kita aja nggak ditolong di sini. Dijelaskan sama Nabi Khidir, wa kana tahtahu, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, di tengah kota lah Pak. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Bagi Allah mudah aja membuka peluang-peluang rezeki bagi anak keturunan kita kalau kita rajin berinfak. Bukan membuatkan mereka rumah besar, rekening gendut. Itu kecil bagi Allah menghancurkannya. Beda banget kan antara konsep Islam dengan konsep kapitalisme. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata memang bicara infak, bicara sistem ekonomi kita face to face dengan syaitan. Hati-hati, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu menjanji-janjikan kita janji kosong. Kalau kita berinfak banyak nanti fakir loh, nanti miskin loh. Jangan, anak-anakmu nanti gimana? Dibacalah ayat. Ayat-ayat dibelok-belokin ke situ ayatnya apa? Jangan kamu tinggalkan anak cucumu dzurriyyatan du'afa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan. Ini ayat ini salah paham umat kita. Janganlah biar takutlah hendaklah kamu takut meninggalkan generasi yang lemah.
Di situ bukan generasi lemah ekonomi, maksudnya generasi yang tidak mengenal tauhid, generasi yang tidak mengenal iman. Ya kan? Kalau bisa ya alhamdulillah, tapi bukan itu. Akhirnya dia batasi infaknya. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan bukan hanya menjanjikan kamu untuk fakir, tapi juga menyuruh kamu berbuat maksiat. Dengan harta itu dia suruh kalian berbuat maksiat. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. 180 derajat perbandingan janji setan dengan janji Allah. Kita tinggal pilih mana. Janji Allah apa? Allah janjikan kalian ampunan. Dengan berinfak itu kalian diampuni Allah. Dosa kalian diampuni Allah. Siapa yang enggak berdosa, Pak? Kita enggak ada yang enggak berdosa. Oleh orang ngomong enggak berdosa, bohong. Tadi manusia, setan face to face sama kita. Tapi bisa kita tebus dosa dengan infak diantaranya. Wa fadla, karunia, rezeki yang halal. Dah dapat pahala, dapat ampunan, dapat keberkahan, dapat lagi rezeki yang halal. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunianya dan Maha mengetahui ilmunya. Cuman orang yang memahami ini tidak sembarangan orang, Pak. Ini orang-orang yang Allah berikan padanya hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Apa arti hikmah? Ulama menjelaskan hikmah, dijelaskan kadang-kadang ulama menjelaskan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasul itu juklat, detail-detailnya Islam, detail-detailnya Al-Qur'an. Hikmah itu kalau saya melihat sebenarnya adalah kesesuaian teori dengan praktek. Ini enggak gampang. Ini enggak gampang. Kita tahu teorinya kan, berinfak 1 sama dengan 1, 7 tangkai dengan sama dengan 700. Itu kan teori. Berinfak nanti Allah tanamkan stabilitas jiwa, stabilitas ekonomi. Itu kan teori. Berinfak nanti akan memberikan solusi ekonomi kepada masyarakat. Itu kan teori. Karena depan kita ada setan untuk melencengkan kita kepada teori. Nah, minta kepada Allah hikmah agar kita mampu apa? Menerapkan teori itu menjadi sebuah kenyataan. Yu'til hikmata man yasha. Allah akan berikan pada orang yang dia kehendaki. Artinya orang yang layak dan pantas. Siapa mereka? Mereka yang beriman dengan bulat kepada semua sistem janji Allah Ta'ala yang tidak ragu. La raiba fi. Beriman pada Al-Quran yang tidak la raiba fi. Kemudian bekerja keras, mujahadah. Bermujahadah dia. Dia jihadi dirinya agar dia bisa pelan-pelan setahap bisa mengamalkan syariat Allah Subhanahu tanpa terpengaruh oleh lingkungan. Oh, lingkungan begini-begini enggak ada urusan kita, lingkungan kita Allah Subhanahu wa taala kok. Orang kan ada maklumat teks amnesti, enggak ada urusan kita amnesti, kita Allah Taala di Quran urusan kita ini mah. Ya kan? Nanti kita kan ente tinggal di Indonesia. Indonesia punya siapa? Bang ente yang buat Indonesia. Boleh diadu-adu debat ya kan, orang kadang-kadang ngaco ngomong kadang-kadang. Enggak, kita Quran Allah yang menurunkan, Indonesia Allah ciptakan, kita diciptakan Allah, ya ikut dulu aturan Allah Ta'ala, ini lebih aula. Kalau kita mau selamat, ya kan? Kalau enggak ya silakan, lakum dinukum wali hadir. Kita juga enggak paksa orang kok. Orang juga enggak boleh paksa kita dong. Ya kan? Kita enggak akan paksa orang masuk Islam, tapi orang jangan paksa pula orang Islam untuk kafir keluar dari ajaran Islam. Wa man yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah berikan hikmah berarti dia akan mendapatkan yang banyak. Coba lihat tadi banyaknya luar biasa kan? Dari segi nominal dari 1 jadi 700. Kestabilan ekonomi terjadi karena kestabilan jiwa kita, tenang hidup kita, ya sedikit disyukuri banyak, sedikit disabari. Jangan salah istilahnya. Sedikit disabari, kalau banyak disyukuri. Orang kita sedikit disyukuri, ya salah sedikit terus diantar. Jadi sedikit disabari, banyak disyukuri. Itu ciri-ciri atau sifat orang beriman. Nah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah berikan hikmah ini kepada kita. Kemampuan kita mengamalkan teori-teori yang kita pelajari dari Islam, dari Al-Quran. Itu hikmah pasti akan melahirkan luar biasa. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sekali lagi, tidak akan ada yang bisa mengambil pelajaran peringatan kecuali ulul albab.
Orang yang mau berfikir. Siapa mereka? Di Al-Imran dijelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ulul albab orang yang menggabungkan antara zikir dengan fikir. Zikir 24 hours, 24 jam, siang malam, fikir sesuai kebutuhan mereka terkait dengan sarana kehidupan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Luar biasa memang. Kalau kita banding-bandingkan sistem Allah dengan sistem manusia, itu jelas ya, sangat luar biasa. Karena Allah sendiri luar biasa. Ya kan? Tinggal kita mau ikuti janjinya setan. Setan menjanjikan kefakiran dan mendorong berbuat fahsya, atau janji Allah akan menjanjikan kita kepada ampunan dan karunia yang luar biasa. Tinggal kita pilih. Hidup ini adalah pilihan dan resiko ditanggung masing-masing. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat, ambillah pilihannya bersama Allah Ta'ala, tawaran-tawaran Allah Ta'ala. Tapi siapa yang mau menderita hidupnya dunia akhirat, ambillah tawaran dan dorongan-dorongan setan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah lindungi kita dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya sunnah membaca a'udzubillah setiap kali membaca Al-Quran. Dan bahkan dalam salat menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rakaat pertama disunnahkan baca a'udzubillah. Rakaat pertama ya. Walaupun a'udzubillah tidak ada bagian dalam surat kan, Al-Fatihah kan cuma bismillah kan. Tapi dia bilang itu pentingnya a'udzubillah itu. Disunnahkan baca a'udzubillah tapi di rakaat pertama aja. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah. Semoga bermanfaat tadabbur kita pagi hari ini. Ya, bagi yang mengikuti live nanti insyaallah malam ada lagi, tapi berbeda surat, berbeda uraian, karena kita melanjutkan dari yang sebelumnya. Tapi nanti malam insyaallah ada tanya jawab, karena banyak yang mau tanya jawab. Karena pagi nggak sempat ya waktunya, karena kita mepet. Target kita cuma sampai waktu duha, waktu syuruk. Nah, semoga Allah Ta'ala tanamkan dalam hati kita cinta Al-Quran, cinta Al-Quran, cinta Al-Quran. Buktikan dengan kita jadikan Quran sahabat, kita baca tiap hari, kita renungkan, dan insya Allah Ta'ala Allah berikan berkah kepada kita. Allah berikan kehidupan kita yang stabil, ekonomi kita stabil, kejiwaan kita stabil, dan Allah berikan, jadikan kita orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah himpunkan kita di surga Al-Firdaus bersama Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.